Hari Senin di tanggal 15 Mei 2023 kita akan mengacu kepada beberapa penampilan dari Fed Speaker dan tentunya ada satu data ekonomi. Tapi masalahnya di mana letak atau apa yang harus ditunggu oleh pasar terutama untuk hari ini. Kita lihat dari ulasan berikut ini. Ya, data ekonomi malam ini terlihat hanya menyisakan beberapa data dari kawasan lain yaitu dari Eropa. Tapi yang paling penting adalah di malam hari dari sejak 1945, terutama dari pembukaan sesi New York sampai ke pertengahan malam, kita akan melihat dari beberapa penampilan Fed Speaker, yaitu ada Bostic, Raphael Bostic atau Neil Kashkari dan juga sampai Tom Barkin. Semuanya akan menjadi sorotan para pelaku pasar karena masing-masing memiliki pengalaman ataupun pandangan yang cukup berbeda terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh kebijakan Fed berikutnya. Ya, masing-masing tampil di acara yang berbeda-beda, terutama Raphael Bostic. Hari ini dia akan melakukan wawancara dengan beberapa media. Sementara untuk Kashkari berada di dalam satu acara diskusi dan kemungkinan kita akan mendengarkan kalimat yang relatif hawkish. Baik Bostic maupun Kashkari, hati-hati, mereka kecenderungannya konsisten dengan pandangan hawkish mereka. Tapi hati-hati juga, Bostic untuk tahun ini kelihatannya dia tidak atau bukan sebagai Fed voter. Nah, sementara Tom Barkin juga beberapa kali memberikan statement yang kecenderungannya menyerempet ke arah hawkish. Sehingga hati-hati, di malam hari kemungkinan kita akan mendapatkan volatility terutama untuk pasar emas dan juga indeks saham karena sensitivitas mereka terkait dengan kebijakan yang kecenderungannya tetap hawkish, yaitu kalau sampai Fed tetap membuka diri terkait dengan kenaikan suku bunga. Dan ingat, garis batasnya adalah terkait dengan inflasi yang menurut mereka masih terlampau tinggi. Target mereka menginginkan sampai 2% atau setidaknya mendekati 2%. Dan sampai saat ini, kita sudah mendapatkan data inflasi kemarin CPI berada kurang lebih di angka 4,9%. Nah, apakah mereka akan tetap konsisten dengan menyerukan bahwa Fed masih tetap terbuka dengan suku bunga berkelanjutan atau mereka juga mulai beralih kepada data? Kalau memang datanya ternyata cenderung lebih melunak terkait dengan inflasi, maka seharusnya mereka juga cenderung less hawkish untuk saat ini. Nah, data ekonomi untuk malam ini dan juga untuk minggu ini. Seperti biasa, kita akan melihat, nah ini adalah data ekonomi yang malam, yaitu Empire State Manufacturing Index. Mungkin di beberapa website seperti Daily FX tadi, kita sempat tidak melihat ada data. Tapi sementara di economic calendar yang lain, Forex Factory, atau bahkan di MyFXbook, Anda akan melihat data Empire State Manufacturing Index. Kenapa itu penting? Sebetulnya mereka dikategorikan dengan simbol orange atau medium impact atau data kategori tingkat kedua. Di mana data ini sebetulnya dibilang bisa mungkin mengakibatkan pergerakan tapi juga tidak cenderung terlampau besar. Nah, tapi yang jelas ini akan merubah sentimen market, terutama diharapkan data turun di angka minus 3,7. Dan kalau memang ternyata data sama dengan ekspektasi atau bahkan cenderung di bawah ekspektasi, maka kemungkinan kita akan melihat reversal untuk emas ataupun bahkan pasar saham. Karena ini kaitannya dengan apa yang akan dilakukan oleh Fed kalau memang ternyata indikator ekonomi menunjukkan data yang relatif melunak. Nah, kemudian di hari Selasa kita akan fokus dengan data retail sales dari Amerika. Dan lagi-lagi, kali ini retail sales diperkirakan akan cenderung menguat dengan angka 0,5% dari sebelumnya minus 0,8%. Itulah retail sales inti, sementara retail sales utama atau headline kemungkinan diperkirakan menguat di angka 0,8% dari pelemahan sebelumnya di minus 1%. Kalau kita mendapatkan kejutan ini, berarti inilah yang mengancam terkait dengan inflasi yang cenderung sulit untuk mengalami penurunan lebih lanjut karena tingkat ataupun daya beli masyarakat ataupun konsumen Amerika kecenderungannya masih tetap kuat. Dan itu salah satunya dipicu oleh data tenaga kerja yang masih tetap solid. Kemudian di hari Rabu 17 Mei kita akan melihat dari Governor Bailey Speak. Jadi ini akan melihat dari pernyataan apakah Andrew Bailey, Gubernur BOE, akan merubah pernyataan dari apa yang sempat dikatakannya minggu lalu, atau dia memiliki mungkin konsistensi kepada pandangan terkait dengan inflasi. Yang jelas, tekanan inflasi bukan hanya Amerika tapi juga Inggris, tapi Inggris jauh lebih besar karena sampai saat ini kita belum melihat inflasi di bawah 8%, melainkan dia masih tetap bertengger di angka 10,1%. Dan seperti yang dikatakan Bailey ataupun bahkan pejabat BOE lainnya, mereka cukup yakin
Inflasi untuk bulan April ini mereka akan siap untuk melihatnya turun sampai 5,6%. Apakah itu akan terwujud atau tidak, kita belum akan dapatkan minggu ini. Karena data inflasi sendiri baru akan muncul di minggu depan. Kemudian di hari Kamis 18 Mei, kita akan melihat dari Monetary Policy Report Hearings. Ini adalah sesi dengar dari mungkin Parlemen Inggris dengan BOE terkait dengan laporan kebijakan BOE sebelumnya. Dan kemudian di malam harinya kita akan lihat lagi dengan unemployment claims, weekly jobless claim atau klaim pengangguran mingguan, kemudian juga existing home sales dari Amerika dan Philadelphia Fed Manufacturing Index. Tapi saya sarankan Anda cukup fokus dengan existing home sales-nya saja, karena di situ kita akan lihat apakah kenaikan harga rumah akan berdampak kepada inflasi lebih lanjut atau tidak. Lalu kemudian di hari Jumat tentunya kita akan melihat dari Fed Chair Powell speaks, yang artinya akan ada testimoni ataupun kehadiran Powell. Dan hati-hati di sini tidak hanya Powell sendirian, melainkan dia akan juga berdiskusi bersama mantan ketua Fed Ben Bernanke. Ya, saya rasa ini akan sangat seru dan juga kemungkinan fokus utama selama minggu ini saya rasa layak untuk ditujukan kepada retail sales Amerika dan juga Powell testimoni. Dan diakhiri di hari Rabu akhirnya ECB Presiden Lagarde. Kemungkinan kita akan mendengarkan kalimat yang sama bahwa mereka masih tetap dalam fase kenaikan suku bunga dan mereka tidak memiliki beban apapun. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh BOE. Dan inilah 4 hal yang kemungkinan akan menjadi pemicu sentimen market. Diawali dengan retail sales China yang akan dirilis besok, lalu kemudian juga pasar tenaga kerja Inggris, dan kemudian retail sales Amerika dan juga Powell speech. Jadi ada 4 poin utama yang akan menjadi fokus utama pelaku pasar. Dan hati-hati, saya rasa semuanya ini akan cukup memberikan efek volatilitas. Terutama kalau kita bicara tentang data China yang kemungkinan akan mendorong ataupun bahkan menekan pasar indeks saham Hang Seng. Sampai saat ini Hang Seng kembali rebound sampai level 20.000 dan betul saja walaupun dia sempat turun sampai 19.400, penembusan di atas 19.700 ternyata membuat dia naik sampai level 20.000. Saya rasa dengan data China yang cukup agresif ataupun cukup positif itu akan memberikan harapan yang lebih tinggi, tapi sayangnya tadi pagi kita tidak mendapatkan PBOC mengumumkan pemangkasan suku bunga pinjaman. Itulah yang membuat kenapa kecenderungannya Hang Seng mungkin sulit untuk melakukan rally terlalu jauh. Lalu kemudian dari retail sales Amerika tentunya itu yang akan menjadi sorotan tadi. Lalu kemudian dengan Powell speech. Jadi 4 poin utama. Kemungkinan pergerakan saya condong kepada pasar komoditi dan juga terkait dengan pergerakan di indeks saham. Ya, 5 Fed speaker, Raphael Bostic, Austin Bowlesby, Neil Kashkari, kemudian Tom Barkin dan Lisa Nico. Hati-hati dengan kemungkinan volatility yang cukup meningkat, volumenya kemungkinan di malam hari. Jadi selepas jam 19.45, lanjut sampai di jam 4 pagi hari, Lisa Cook. Dari keempat atau kelima orang ini, saya kecenderungan menekankan di pernyataan Raphael Bostic ataupun Neil Kashkari. Sementara untuk Bowlesby, di hari Jumat sebetulnya dia sudah sempat memberikan pernyataan yang cukup positif, yaitu terkait dengan inflasi yang terlampau tinggi, tapi dia bersyukur bahwa dia sudah melihat inflasi tersebut turun. Dan itu seharusnya nada yang less hawkish. Jadi kita akan lihat nada hawkishnya dari 2 orang yang berperan sebagai hawkish sentral, Neil Kashkari dan juga Raphael Bostic. Dan kalau tidak ada masalah apapun, terutama semuanya akan fokusnya adalah beralih kepada debt ceiling yang akan dilakukan mungkin besok ataupun dalam minggu ini, maka semuanya akan berbalik di malam hari. So, apakah pernyataan itu sudah diantisipasi sejak dini atau tidak? Kita akan lihat dari sentimen marketnya, apakah sudah menekan sampai sesi Eropa atau tidak. Lalu kemudian juga Biden dan Kongres akhirnya dijadwalkan kurang lebih kemungkinan akan bertemu di hari Selasa. Ya, Joe Biden dan Kevin McCarthy itu akan menjadi sentral topik utamanya dan juga sekaligus penentu apakah akan tercapai kesepakatan atau tidak. Kevin McCarthy dari Partai Republik diperkirakan akan tetap merongrong pemerintah Amerika dengan mengajukan proposal pemangkasan pengeluaran, dan itu kemungkinan yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen terlampau jahat. Nah, kita akan lihat apakah kita akan melakukan detik-detik tersebut untuk terjadinya kesepakatan atau justru sampai ke awal Juni belum ada kesepakatan, dan itulah yang akan menjadi sorotan para pelaku pasar. Kalaupun misalkan kita sudah melihat di hari Kamis dan Jumat peran dari safe haven adalah dolar, mungkin saja minggu ini kita akan melihat sebaliknya.
emas ataupun yen bisa saja menjadi incaran investor untuk menjadi safe haven. Tapi itu pun dengan catatan, kalau memang ternyata hari Selasa tidak mendapati kesepakatan apapun. Tapi kalau sudah terjadi kesepakatan, hati-hati. Kemungkinan kita akan melihat koreksi yang cukup dalam untuk emas terutama, dan indeks saham kemungkinan rebound sedikit sebelum akhirnya kembali tergerus penurunan. Karena kita juga masih punya PR utama, yaitu resiko perbankan. Ya, setidaknya dengan minggu ini banyak data, tapi juga semua akan terfokus kepada pembicaraan debt ceiling, kemudian juga belum selesai terkait dengan penampilan dari Fed Speaker, karena sepanjang minggu ini, bukan hanya malam ini, mereka akan memberikan pernyataan. Jadi hati-hati dengan volatility yang cukup meningkat, terutama fokus utamanya adalah di akhir pekan. Jadi akhir pekan mungkin saja terjadi profit taking besar-besaran atau justru pembalikan besar-besaran. Jadi apa yang terjadi di awal pekan ini belum tentu akan sama di akhir pekan hari Jumat. Tetap berhati-hati dan gunakan risk management.